Halo, Sobat Investor. Pernahkah kamu merasa pasar saham Indonesia itu ribut, penuh spekulasi, dan sulit ditebak? Tapi tahukah kamu, belakangan ini investor mulai kembali fokus ke saham-saham berbasis fundamental kuat, bukan sekadar saham gorengan yang harganya bisa naik turun tanpa alasan jelas. Dalam video ini, kita akan bahas kenapa hal ini bisa terjadi, apa data fundamentalnya, serta mengulas berapa nilai intrinsik dan valuasi beberapa saham big cap yang sering disebut oleh investor profesional. Jadi, stay sampai akhir ya. Bagian 1, apa yang sedang terjadi di pasar saham Indonesia sekarang? Baru-baru ini, indeks yang mencerminkan saham fundamental kuat, yaitu indeks LQ45, menunjukkan tren yang cukup menarik. Meskipun mulai tahun ini masih sedikit turun, investor kini semakin tertarik ke saham yang punya kinerja keuangan solid dan prospek jangka panjang yang jelas. Indeks LQ45 sendiri adalah kumpulan 45 saham yang dipilih berdasarkan kriteria ketat, seperti likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, kinerja fundamental perusahaan baik, prospek bisnis yang positif di masa depan. Ini bukan sembarang saham yang hanya ramai diperdagangkan 1 atau 2 hari, ini adalah saham yang diperhatikan dan dipilih secara sistematis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagian 2, mengapa investor kembali ke saham fundamental? Beberapa faktor utama yang jadi alasan perubahan sentimen pasar adalah kepercayaan pasar meningkat terhadap data dan transparansi BEI, termasuk peraturan free float minimum yang bikin saham lebih sehat secara struktur. Kondisi makro yang relatif stabil, seperti tren suku bunga acuan yang cenderung turun dan musim pembagian dividen dari perusahaan besar. Dana asing dan institusi mulai melirik big caps lagi karena mereka memiliki fundamental real, laba, ekuitas, dan arus kas yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan umum analis pasar modal bahwa saham yang kuat secara fundamental cenderung lebih tahan terhadap gejolak pasar. Bagian 3, contoh saham dengan fundamental kuat, data dan valuasi. Di bawah ini adalah beberapa saham besar yang umum berada dalam indeks LQ45 dan sering menjadi perhatian investor fundamental. PT Bank Sentral Asia Terbuka (BBCA). Sektor perbankan. Kriteria likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar. Nilai intrinsik versus harga pasar. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PER dan rasio PBV, BBCA bisa termasuk posisi overvalue, artinya harga pasar saat itu relatif lebih tinggi dibanding nilai intrinsiknya. Intinya, BBCA punya fundamental kuat, pendapatan stabil, jaringan luas, dan track record manajemen yang solid, tapi investor harus mempertimbangkan valuasi sebelum mengambil keputusan. PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Sektor perbankan mikro dan retail. Berdasarkan statistik terbaru, BBRI memiliki aset dan pendapatan yang besar, salah satu bank terbesar di Indonesia. Menurut riset fundamental, BBRI berada dalam posisi undervalue berdasarkan nilai intrinsik PER dibandingkan harga pasar saat itu. Artinya, jika harga saham lebih rendah dari nilai intrinsik, banyak analis melihat ini sebagai potensi buy zone jangka panjang dengan catatan risiko tetap diperhitungkan. Saham lain di indeks LQ45. Berikut contoh saham besar lain yang sering masuk daftar LQ45. ASI, Astra International. ANTM, Aneka Tambang. ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. TLKM, Telkom Indonesia. Merek-merek ini dikenal kuat secara fundamental karena pendapatan berulang, posisi pasar besar, manajemen berpengalaman, dividen yang konsisten. Bagian 4, valuasi pasar secara makro. Kalau kita lihat dari data indeks pasar secara menyeluruh, rasio price to earnings PE pasar Indonesia saat ini berada di sekitar angka 18-23 kali, sedikit lebih tinggi dari rata-rata historis beberapa tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa investor masih cukup optimis terhadap masa depan laba perusahaan Indonesia, meskipun ada risiko perlambatan global.
Namun tetap penting bagi kamu untuk menganalisis setiap saham secara individual. PE atau PBV di satu sektor bisa sangat berbeda dengan sektor lain. Bagian 5. Bagaimana pergerakan harga dan prospek ke depan? Prediksi harga saham selalu punya unsur ketidakpastian. Tapi berdasarkan tren valuasi saat ini dan minat investor yang kembali ke fundamental, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sektor perbankan dan konsumer cenderung menjadi dasar kuat pasar saham. Peluang dividen masih menarik untuk investor jangka panjang. Investor institusi mulai alihkan modal dari saham volatil tanpa fundamental ke saham berkualitas. Ingat, saham dengan valuasi wajar dan fundamental kuat biasanya tidak memberikan lonjakan harga yang tajam secara instan, tetapi cenderung stabil dan tumbuh dalam jangka panjang. Baik, kita lanjutkan dan perkaya naskahnya dengan menambahkan lapisan yang lebih dalam. Contoh cara membaca laporan keuangan. Simulasi sederhana menghitung nilai intrinsik, rekam jejak manajemen dan pemilik, serta skenario pergerakan harga ke depan bull base bear case agar kontennya makin bernilai edukatif dan terasa mahal bagi penonton. Bagian 6. Bagaimana cara investor profesional menilai saham fundamental? Sobat investor, sebelum membeli saham, investor besar tidak langsung melihat grafik. Yang pertama dibuka adalah laporan laba rugi, neraca keuangan, arus kas, rasio keuangan utama. Data ini bisa diakses langsung dari situs resmi, aplikasi RTI Bisnis, Stockbit, maupun Ajaib. Biasanya, mereka fokus pada 5 pertanyaan utama. Apakah laba perusahaan bertumbuh konsisten? Apakah utang masih dalam batas aman? Apakah arus kas operasi positif? Apakah bisnisnya punya keunggulan kompetitif? Apakah valuasinya masuk akal? Jika mayoritas jawabannya ya, saham tersebut masuk watchlist jangka panjang. Bagian 7. Rasio fundamental yang wajib dipahami investor. Supaya tidak terdengar rumit, kita sederhanakan. Price to earnings ratio (PER) menunjukkan berapa tahun laba perusahaan membayar harga saham. Contoh logika, PER 10 kali tergolong murah, PER 25 kali termasuk mahal. Namun harus dibandingkan dengan rata-rata sektornya, pertumbuhan labanya, price to book value (PBV), mengukur harga saham dibandingkan nilai buku perusahaan. PBV kurang dari 1 berarti relatif murah. PBV 1-3 masih tergolong wajar. PBV lebih dari 4 ini perlu ekstra hati-hati. Return on equity (ROE) mengukur efisiensi perusahaan menghasilkan laba dari modalnya. ROE lebih dari 15% merupakan kondisi yang bagus. ROE lebih dari 20% menunjukkan kondisi yang sangat kuat. Bagian 8. Contoh simulasi sederhana nilai intrinsik. Misalnya sebuah bank, laba per saham EPS Rp400. Rata-rata PER wajar sektor 12 kali. Maka, nilai intrinsik sama dengan EPS tanda kali PER. Sama dengan 400 tanda kali 12. Sama dengan Rp4.800 per saham. Jika harga pasar sekarang Rp3.900, artinya saham berada di bawah nilai intrinsik. Secara teori berarti undervalue. Inilah yang dicari investor fundamental. Bagian 9. Studi kasus singkat saham Big Cap Indonesia. BBRI. Fokus utama, kredit mikro dan UMKM. Basis nasabah terbesar di Indonesia. ROE historis cenderung di atas 18%. Dividen rutin setiap tahun. Karakter saham, stabil, defensif, cocok untuk investor jangka panjang. BBCA, kualitas kredit sangat ketat, kasa ratio tinggi, dana murah. Margin laba stabil, karakter saham, blue chip premium, biasanya mahal, tapi kualitas bisnisnya sangat kuat. TLKM, penguasa infrastruktur telekomunikasi nasional, pendapatan berulang dari data dan internet, dividen konsisten, karakter saham, cocok untuk kombinasi growth plus income. ASI, bisnis terdiversifikasi, otomotif, tambang, keuangan, agribisnis,
Siklus mengikuti ekonomi nasional. Karakter saham, cerminan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagian 10, pentingnya track record manajemen. Investor besar selalu melihat riwayat direksi dan komisaris, konsistensi strategi bisnis, integritas dan tata kelola. Perusahaan besar di LQ45 umumnya sudah puluhan tahun beroperasi, diaudit rutin, memiliki laporan keberlanjutan ESG. Ini menurunkan risiko manipulasi dan meningkatkan kepercayaan. Bagian 11, skenario pergerakan harga ke depan. Kita gunakan pendekatan skenario Bassett, bull case, suku bunga turun, laba emiten naik 2 digit, dana asing masuk. Saham fundamental berpotensi naik 20-40% dalam 12 bulan. Best case, ekonomi stabil, laba tumbuh moderat, saham naik perlahan plus dividen 4-7%. Bear case, ekonomi global melemah, laba stagnan, harga bisa sideways atau turun sementara, tetapi bisnis tetap hidup. Bagian 12, strategi praktis untuk investor retail. Pilih saham fundamental kuat, beli bertahap cicil, fokus jangka panjang, reinvest dividen, evaluasi setiap laporan keuangan. Strategi ini sederhana, tapi sudah terbukti digunakan banyak investor sukses. Bagian 13, kesimpulannya. Sobat investor, ketika investor mulai kembali ke saham berbasis fundamental, ini menandakan satu hal penting. Pasar sedang kembali rasional. Bisnis nyata lebih dihargai daripada rumor. Bagi kita sebagai investor retail, ini adalah peluang emas untuk membangun portofolio berkualitas. Itulah gambaran kenapa saham berbasis fundamental lagi jadi sorotan investor di pasar modal Indonesia. Kalau kamu ingin saya buatkan simulasi valuasi saham tertentu yang sedang kamu incar, tulis kodenya di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang melek investasi berbasis data, bukan gosip. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rasional, tetap disiplin, dan tetap cuan. Semoga sehat selalu dan salam sukses.